persiapan yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala neyu puasa ba urang beriman. Allah nekun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ba urang beriman ge oleh Allah. Maka persiapkan iman. Monyo na rencana puasa. Ya na rencana puasa apa ya? Na rencana dan puasa persiapkan iman. Karena hanya kekuatan imanlah yang mampu melakukan itu. Tanpa iman tidak mampu. Kon perle badan sehat ini pun. Le dat urung sehat badan puasa, bahkan yang sakit-sakit puasa. Karena bukan itu yang mendorong kita untuk berpuasa. Tapi yang mendorong kita untuk melakukan ibadah puasa adalah keimanan dalam diri kita kepada Allah yang memerintahkan berpuasa, keimanan kepada diri kita terhadap akhir daripada kehidupan. Kita tahu bahwa apapun akan dimintakan pertanggungjawaban. Nyan yang Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita. Sehingga jangankan seluruhnya, nikmat yang ada pada tubuh kita sendiri pun kalau ingin kita hitung tidak terhitung jumlahnya. Sehingga wajar para jamaah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Coba anda perhatikan jamaah, pak gedanya dinala ke nikmat. Baik di luar tubuh tu ataupun yang di dalam tubuh gedanya. Struktur anatomi tubuh kita itu adalah nikmat dari Allah. Siapa yang bisa menjelaskannya secara terperinci? Siapa yang bisa menghitungnya dengan akurat? Tidak ada para jemaah. Maka dah hitung nikmat Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung itu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah dari itu semua, dari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, hanyalah untuk bersyukur. Sehingga Allah sangat berterima kasih kepada orang yang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan aku tambahkan, tapi jika kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Cuma itu tuntutan Allah, bersyukur para jemaah. Kemudian salah dan salam kita doakan kepada Allah agar terus disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga selalu harus kita barengi dengan rasa syukur kita kepada Allah para jemaah.
Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah, begitu pula kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara keistimewaan salawat ini sendiri para jamaah, salawat adalah ibadah, amalan yang sebelum Allah perintahkan kepada kita, lebih dahulu Allah sendiri melakukannya. Coba Anda periksa para jamaah dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Adakah bentuk amalan yang Allah perintahkan sebelum Allah perintahkan kepada kita, beliau lakukan sendiri? Tidak ada selain salawat. Mana buktinya? Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ingat di situ. Allah dan para malaikatnya. Yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya. Jadi awai ne puput geron oleh Allah, nemu selawat le Allah, nemu selawat le malaikat, baru niu ke dah tanya. Nah ibadah lain yang lain, nah amal lain yang diu oleh Allah dengan ana. Di sinilah letak keistimewaan salat. Sehingga salat itu adalah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun pelakunya dalam keadaan riya. Sallu walau riyaan. Berselawatlah kamu sekalipun dalam keadaan riya. Ibadah lain menyoria dah hang terima. Yang sembahyang ayo. Mau sembahyangnya dalam keadaan riya hang terima. Bahkan katanya mau nyoria ada sembahyang kira orang munafik. Karena dalam Al-Qur'an Allah nepegah orang munafik sembahyang sih, tapi riya. La yaqumu ila salah illa kusala yura'un nas. Orang munafik tidak bangun untuk melakukan salat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan, hanya untuk riya, menampakkan kepada manusia. Han diterima oleh Allah, tapi salawat para jemaah sekalipun riya dia diterima. Kemudian salah dan salam juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutakhirin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Abi Imam Syekh, walaupun pada hari ini belum dapat hadir bersama dengan kita. Guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Jabal Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lampau para jamaah, pada tahun yang kedua hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, terjadi satu peristiwa penting dalam perkembangan Islam yang disebut dengan Ghazwul Badar, Perang Badar. Perang Badar itu sendiri para jamaah dipicu oleh para sahabat melihat ada sekelompok orang Quraisy yang pulang dari berdagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka pulang dari berdagang dengan membawa keuntungan yang banyak. Sehingga sahabat-sahabat yang melihat itu datang kepada Rasulullah melaporkan, wahai Rasulullah, kamu mengkalan na orang Quraisy dua daripada berdagang melewati daerah gedanya. Udah cegat Rasulullah. Nyo kesempatan untuk tarebut kembali harta gedanya yang gecok oleh orangnya di Mekah. Jadi para sahabat melihat itu kesempatan untuk merebut kembali harta mereka yang dirampas oleh orang Quraisy di Mekah. Karena para sahabat, para jamaah di saat meninggalkan Mekah, orang muhajirin, itu tidak bisa membawa apa-apa. Seluruh hartanya mereka tinggalkan di Mekah, sehingga menjadi rebutan orang Quraisy. Icok orang Quraisy. Anak yang pulang. Maka dilihat oleh para sahabat itu kesempatan. Lalu setelah bermusyawarah dengan seluruh para sahabatnya yang lain, Rasulullah setuju. Jut Rasulullah.
Maka dibentuklah oleh Rasulullah pasukan untuk menghadang kafir Quraisy itu, terdiri dari sekitar 313 orang. Terdiri dari Ansar dan Muhajirin. Bukan cuma orang Muhajirin semua. Lalu mereka pergi untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi. Ternyata Abu Sufyan sudah mencium gelagat orang-orang Madinah, yaitu para sahabat Nabi, bahwa mereka akan dihadang. Lalu Abu Sufyan mengirim seorang utusan untuk cepat-cepat berangkat ke Mekah, memberitahukan kepada pemimpin kota Mekah bahwa kafilah dagang mereka akan dirampok oleh Muhammad dengan pasukan sekitar 313 orang. Terus Mekah tersiar berita, nyo kabeh wadanyo. Ana rezeki dunyo. Kafilah dagang danyo yang dari perdagangan ka ini rampok Muhammad. Ki banjara. Kon mana? Ke Abu Sufyan menyawaknya leher tu leblah ya tak kirim danyo pasukan belu behlu ke Abu Jahal. Maka Abu Jahal membentuklah pasukan yang terdiri dari 1.000 orang. Lalu dikirimlah untuk menghadapi pasukan Nabi Muhammad. Datanglah pasukan dari Mekah tersebut para jemaah, sekitar 1.000 orang. Lalu karena Abu Sufyan meno kagedepu bahwa gopnya dina cegat, atas kepandaiannya beliau mengambil jalur yang berbeda daripada biasa yang dilewati. Sudah pegah berakon idanyo biasa menyoime barang Banda Aceh, ija ara jalan Medan Banda Aceh. Karena itu pun naradhiya inan ija ara jalan ila. Sehingga pasukan Nabi Muhammad tidak sempat bertemu dengan Abu Sufyan dan kafilahnya. Hana mendemung jegat. Lalu bertemulah pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat dan itulah perang pertama dalam Islam. Pasukan Muslimin dipimpin oleh paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan pasukan Quraisy dipimpin oleh seorang pembesar Quraisy yang bernama Abu Sufyan, yang dikenal dengan nama Abu Sufyan atau Amru bin Hisham. Terjadi bentrok. Atas pertolongan Allah para jamaah, singkat cerita, 313 sahabat Rasulullah mampu mengalahkan 1.000 orang pasukan Quraisy dan pemimpin mereka saat itu Abu Jahal terbunuh. Mati Abu Jahal. Walaupun Rasulullah dan sahabatnya tidak mendapatkan hasil, yaitu mendapatkan harta mereka kembali yang dibawa oleh kafilah Abu Sufyan, tapi mereka menang dalam peperangan. Sehingga mereka mendapatkan ghanimah yang lain. Tapi apa yang dikatakan oleh para sahabat? Di saat mereka pulang di saat itu, kebetulan kejadian perang itu di dalam bulan Ramadan. Pas terjadi peperangan pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Di saat selesai peperangan melawan Quraisy yang jumlah Quraisy itu 3 kali lipat lebih daripada jumlah sahabat Rasulullah berkata, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Jadi menurut para sahabat, para jamaah, nyan perang dengan kafir Quraisynya ubud. Nah perang lain lom yang lebih rayu. Kon perangnya yang rayu. Nyan kali lipat lawan ubud. Nah lain lawan yang lebih rayu. Maka dari sini para jamaah, sebahagian para arif atau orang-orang yang arif billah membagi perang menjadi 3 jenis perang.
Yang masalah perang orang yang ada begah ini. Nalhe macam perang. Toh leh macam perang. Yang pertama jihadu ma'al kufar. Perang lawan kafir yang pun. Yang sesuai dengan yang disebut oleh Allah, wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Yang maksud lawan kafir. Sebagai urung-urung Palestina jino gelawan urung Israel. Gelawan kafir. Nyan perang yang pertama. Yang kedua, perang yang kedua yaitu melawan kezaliman, melawan kebatilan. Lawan kebatilan, lawan kezaliman. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Apabila melawan kafir menggunakan senjata perang pedang, senjata pedang, tombak, mungkin kalau sekarang senapan, bom, dan sebagainya, melawan orang-orang yang zalim, yang batil adalah menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Sehingga Allah mengatakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perang yang kelih adalah perang melawan nafsu. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad pada jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Kun Allah Ta'ala. So yang temu perang di jalan Allah. Apa maknanya berjihad di jalan Allah di situ? Orang-orang yang mampu, yang mau berjihad melawan nafsunya, merekalah yang akan mendapat petunjuk kepada jalan Allah. Heboh perang nepegah li ulama. Bak 17 Ramadan tahun kedua Hijriahnya ngonsa gemu perang para sahabat Rasulullah ngan kafir. Gepegah li sahabat Rasulullahnya jihadul asghar, jihad kecil. Mereka selesai perang itu dalam bulan apa? Dalam bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan? Kebetulan pada tahun itu pertama sekali Allah turunkan perintah untuk berpuasa. Pun puasa yang para jemaah rupanya. Pun puasa. Keputran ayat yang dibaca oleh Allah, ayat untuk puasa, sehingga mereka melihat bahwa berpuasa ini rupanya melawan nafsu lebih berat daripada melawan kafir. Maka melawan nafsu ini gekun dengan jihadul akbar, perang rayu. Tanya para jamaah orangnya hana ta'alami perang kecil. Hana ada perang kafir deh. Hana ada perang kafir deh. Palestina, urung Palestina di Gaza yang nak perang kafir. Tanya hana. Perang urung dalim bi hana lagi tanya. Tapi pasti kita kalau diberikan umur panjang oleh Allah 3 minggu tu sagai hana triple akan mengalami perang yang besar, yaitu melawan nafsu. Maka para jemaah, kalau perang melawan kafir saja butuh persiapan, padahal itu perang kecil, apalagi perang melawan nafsu yang itu merupakan perang besar. Sekarang timbul pertanyaan pada diri kita, apa yang sudah kita siapkan jemaah untuk menghadapi jihadul akbar tersebut? Apa yang kita siapkan? Kegepegak pengumuman ditanya, para jemaah lagi ditanya, 3 minggu tu akan terus kafir, kena akan tamu perang dengan kafir. Mana cak kampung tu kafir. Yang pun siap. Kadang-kadang ni pegak perang urang ron tapo-tapo, ni pegak jumbing, ni pegak apa? Ni pegak pana. Ana mungkin punya katro tenduk tamu perang. Hana nak bersiap tapu mana mungkin. Tanya hanjut lagi urang jamun pegah, bohjuk, boh belangan, tejuk, tetro, tabunan. Ana buat tetro, tabunan. Payah pegak persiapan, mah habis dia.
Jadi Ramadan sebentar lagi akan datang para jemaah. Maka kita butuh persiapan untuk melakukan ibadah dalamnya, di mana ibadah itu adalah bentuk daripada jihadun nafsi, melawan nafsu. Persiapan yang penting taat ile iman. Nyan persiapan yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala neyu puasa ba urang beriman. Allah nekun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ba urang beriman ge oleh Allah. Maka persiapkan iman. Monyo na rencana puasa. Ya na rencana puasa apa ya? Na rencana dan puasa, persiapkan iman. Karena hanya kekuatan imanlah yang mampu melakukan itu. Tanpa iman tidak mampu. Kon perle badan mu sehat ile pun. Le dat urang sehat badan dah puasa, bahkan yang sakit-sakit puasa. Karena bukan itu yang mendorong kita untuk berpuasa. Tapi yang mendorong kita untuk melakukan ibadah puasa adalah keimanan dalam diri kita kepada Allah yang memerintahkan berpuasa, keimanan kepada diri kita terhadap akhir daripada kehidupan. Kita tahu bahwa apapun akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang mendorong kita untuk melakukan puasa. Lemah iman, lemahlah puasa kita nanti. Kuat iman, kuatlah ibadah puasa kita nanti. Iman seperti arus yang ada dalam kabel listrik. Dia tidak tampak, tapi terasa arus tersebut. Yang hanya petih na arus lang kabel, cini amat. Tidak nampak ada arusnya. Hana meri kan lagi ilang pipa, meri ilenya arus hana meri yang ada duri. Tapi terasa kalau kita sentuh, kontak ada. Di mana kita bisa melihat kabel itu berarus? Kita lihat lampu yang terpasang pada ujung kabel itu bercahaya, bersinar. Yang tanda arus kabelnya. Maka seperti itu, di mana kita bisa melihat bahwa seseorang beriman, kita lihat dari kegiatannya sehari-hari. Kegiatannya sehari-hari adalah ubudiyah. Karena dia menyadari bahwa kehidupan ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua ibadah ada kala. Maka ibadah diantaranya ibadah puasa butuh iman. Yang pertama. Yang kedua, persiapan yang kedua, persiapan yang kedua adalah ilmu. Pengetahuan. Harusna ilmu katanya terhadap pelaksanaan ibadah puasanya. Munyota puasa mentang hana ilmu. Nyan hati para jemaah. Karena ibadah puasa yang kita lakukan itu sesuai dengan pemahaman kita tentang apa itu puasa. Kuadra puasa, yang kenyan menurut nyan da bubut, menurut da muphom. Iban muphom menan da bubut. Maka lah do murang ke muphom puasa tunduk gerah. Maka untuk dalam bulan Ramadan ni nyan pokoknya hatai bro hana pajuh makanan, najib minuman kabeh. Lain home. Maka hati-hati para jemaah, Rasulullah bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi beda begitanya saya kada puasa kadentena pahala nanti. Menurut puasa ada. Apabila salah memahami puasa, maka salah berpuasa tidak dapat pahala. Kalau benar kita pahami puasa, lalu kita lakukan dengan cara benar yang kita pahami, dapat pahala. Dan pahala puasanya hebat para jemaah. Dalam sebuah hadis kudusi, Rasulullah menjelaskan, Allah berfirman, ya, kullu hasanatin, ya, bi asyri amsalihah. Satu kebaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan, satu saja, dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat. Ila saba'i mi'ati bi'fin.
maksimal bisa sampai kepada 700 kali lipat. Seribe dah menterkah dah julok peng lam masjid lam tem masjid nyan tayong dan jalan masjid nyan minimal ke balah 10 ribu oleh Allah. Maksimal bisa sampai 700 ribu. Illa saum kata Allah. Kecuali puasa. Puasa tidak berlaku rumus balasan minimal maksimal tersebut. Ana berlaku. Fakon fa innahu li kata Allah. Karena puasa itu untukku. Artinya puasa satu ibadah yang tidak mungkin ada hinggapan ria padanya. Han mungkin puasa naria. Nyoba ibadah lain, nah jadi balasan tentang tergantung keikhlasan. Kadang naria baju, kadang betul-betul ikhlas, yang betul-betul tak ikhlas, terus 700 kali kebialah oleh Allah. Kadang naria baju, tak kebalah mesti peluh kau mentang. Berat daria mesti, oh nak kebi balasan. Tapi ibadah puasa hana berlaku rumusnya karena hana ria. Naria ada puasa nang murut kalau karena puasa ibadah hana muri. Secara lughah, definisi puasa itu apa? Etimologi daripada salat para jamaah adalah al-imsak, menahan diri. Ya. Terminologinya imsakun anil muftiri bisyurutihi. Tundro daripada yang membatalkan dengan syarat-syaratnya. Tundronya hana muri dengku, sebab tidak berkegiatan, hana pupuk tepu. Menyoda semayang muri na ruku na dong na sujud. Menyoda nabi jakut muri nyatanya jakut fitrah na tamai bru humu sujud umlasa tajuk patung imum. Menyoda muterkah muri na tamai peng na tajuk peng. Cuma puasa mana muri? Urang tunduk tun gerah ngau urang puasa kan apa dah? Nah ladom hana kepajuh makanan karena sakit ke hanya mubai makanan pi tengah tu tak lembung hana kepajuh. Ladom pijut ya karena memang kau haik ke makanan kon karena puasa. Jadi hanya ada depan beda dah urang yang hanjit pajuh makanan karena sakit, dah urang yang karena lambung, dah urang yang puasa, hanya depan beda sama-sama. Maka ibadah puasa itu fa innahu li untukku kata Allah wa ana ajzibi dan lung yang akan balas dengannya. Ada balasan yang dirahasiakan oleh Allah. Kiban rahasia terhadap balasan tersebut diungkapkan yang kecil oleh Rasulullah. Rahasia tapi kebegah baju oleh Rasulullah. La khulufu famisaimi atyabu indallahi min rihil misk. Baik abah orang yang puasa lebih harum dari di sisi Allah daripada bau wangi minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling wangi di dunia. Mereknya misik. Nyan minyak paling wangi. Tapi Allah daripada minyak misiknya, daripada mangat minyak misiknya, lebih mangat abah kep abah urang puasa. Batanya otak yang ada jom kadang. Otak kep abah ni lho. Sengkeun. Ba urang puasa, dia tu mayang kan toto dah tu. Padahal Allah lebih mangat daripada minyak misik. Maka para fukaha dalam fikih mereka mengatakan makruh setelah tergelincir matahari ke barat menggosok gigi. Kamu makruh dah gosok gigi. Kenapa makruh menggosok gigi? Karena dengan menggosok gigi menghilangkan apa yang dicintai oleh Allah, yaitu bau mulut berpuasa. Pegadah yang gegalak oleh Allah yang makruh. Dengan tak gosok ego, tak pegadah, bekep yang gegalak oleh Allah. Maka yang makruh, menyota pahami dengan logika yang benar para jamaah, adalah menggosok gigi yang menyebabkan hilangnya bau mulut karena puasa. Kan hilangnya bau mulut karena makanan munosawo. Maka apabila wate sawo munai rono nepajuh makanan yang membuat bau mulut rono kep. Watra nepajuh munosawo pete. Hawa netat. Jengkol ataupun bawang. Kan kep beabah tu. Lalu nebudah sawo hana ngosoi go rono rupanya.
Leuh na sumayang tu bah, ne tengok ne. Pah jaga ne ka gebang lehu. Jeut go soi go ya. Karena khep abah ne. Maka nenging po sebab khep abah ne monyo ne tepu khep abah nyo kan gara-gara puasa, tapi gara-gara makanan mono jeut hana makruh go soi go. Karena yang ne pegadoh kon khep abah puasa, khep abah peti, khep abah jengkol. Pegadoh. Yang hanjut pegadoh khep abah gara-gara puasa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan lil jannati babun. Surga itu punya satu pintu khusus. Yuqalu lahu rayyan, yang pintu itu disebut dengan ar-rayyan. Pintu surga le, tapi nasabah pintu khusus gebuhnan ar-rayyan. La yadkhulu fihi illa saimun. Hana musidra pun yang jedamang rat pintunya kecuali hanya urung-urung yang puasa. Maknanya apa? Orang-orang yang melakukan ibadah puasa untuk masuk surga disiapkan pintu khusus oleh Allah. Kenapa ya berdesak-desakan? Nah, pintu khusus apa? Artinya mereka orang yang berpuasa menjadi tamu istimewa Allah. Yang gambaran para jemaah pahala yang akan dipilih Allah ke urang puasa. Nah, maka harus benar-benar kita melaksanakan puasa dengan benar dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan. Benar ilmu itu iban puasa. Nyo selamanya kong kaliu nuntut ilmu urang-urang kan? Kaliu nebut. Palung hana lung pubut memang tentang puasa, obat urang-urang karena tentang tasawuf. Tapi na bahagian dari pu yang lung pubutnya ida mau mak puasa de arun pubut. Man gadah pahala puasa ne. Bab puasa, bab fikih kalian nebut. Belajar saja tanpa mempraktekkan tidak cukup para jemaah. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Ya, di dalam menuntut ilmu pengetahuan dengan agungnya ilmu pengetahuan lalu melalaikan kita, melupakan kita daripada beramal dengannya. Lalu murung bak jabut jumot, bak merno jumot, rata sago ke yang minta ilmu. Tapi bak pubut dan pakon jumot ke jabut karena gudungo hadis tentang ledat fadilah faedah jabut. Tak ku lalongnya ni pelalongnya ni syaitan. Dua bak mo bak pubut. Hanai pedingat le syaitan kegoknya hadis-hadis tentang urang yang hana pubut yang kagedepu kiban. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Manizdada ilman wa lam yazid hudan, lam yazid minallah illa bu'da." Siapa saja yang bertambah ilmunya, ilmu Mutamah malim dah laju lagi dah rupanya kon li lagi berakon. Nyo berakon hana tak ada depu nyo kada depu. Tapi walam yazid bu'da, walam yazid huda. Tidak bertambahnya petunjuk. Artinya bertambahnya ilmu tidak dibarengi dengan bertambahnya petunjuk dari Allah. Ilmu makin le tapi akai dia hana makin god. Nyo tak pegang bahasa dia. Hana mutamah god. Tetap lagi thot lagi dah nyo. Nyobarakon kuan beki ronyot kuan beki biadat walaupun kata ring dah jabut. Nyobarakon bo tumayang walaupun kalau dah jabut dah bo tumayang ni dah. Jabut tagai dah nyo. Pubut bo. Nyan lam yazid minallah, tidak bertambah dia dengan Allah illa mu'da, kecuali jauh. Jadi ilmu yang dicari hanya untuk menghias saja diri secara zahir, tapi tidak untuk mempraktekannya, tidak membuat kita bertambah jauh, bertambah dekat dengan Allah, malah bertambah jauh. Makin malim tu makin jauh dengan Allah, makin malim tu makin jauh dengan Allah. Monyo ilmunya hana ada kubur. Maka nyo bulan Ramadan lagi bang pun pegah muno dalam pengantar, gepu prebut le nyo maranya. Gepu prebut. Pegah urangnya nak fokus dalam ibadah. Artinya ingin diberikan kepada kita kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari selama setahun ini.
Setelah Ramadan yang lalu kita mengaji sampai Ramadan ini. Ingin diberikan kesempatan untuk praktekkan. Nyo di sini orang ingin tanya. Pukuh dalam Ramadannya ilmu yang kita pelajari akan membuat kita mendekat kepada Allah atau bertambah jauh. Nya ini ada kalian. Kalian untuk draw di luar Ramadan kiban, kalian dalam Ramadan kiban. Dalam Ramadannya kon cuma bak pun Ramadan engkau. Hampir habis. Pukul 20 kurang atau 10. Kon cuma bak pun. Ada bak pun tak kaya bertahan dia. Pada malam bak pun yang bertahan dia. Maka rata-rata masjid, munasah, musalla ramai bak pun dia. Kenyan ka si rodro tumbang aju na yang takit, na yang cirit macam-macam aju ka tumbang aju. Kamu lai hana de masjid. Kamu lai hana de munasah. Nyan di sinan tu bukti. Kena buktikan. Na mutamah do katanya Allah pun tamah ju dalam bulan Ramadan. Maka ke puperibu tiat. Kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul adzabi yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmi." Dalam riwayat yang lain, alimun lam yanfa'hu ilmu. Orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat, yang paling berat kena ngadep rumah orang kiamat ho. Urang bangai, kau urang bangai. Tapi urang malim, alimon, urang malim. Dan urang malim bet tinggal di ron dan thangnya kau ulama dah ayu di. Kon menurut malim ron masing-masing. Hai artinya urang nam yak merno. Urang merno kan malim, menurut malim ron masing-masing. Ana mungkin busabang ngure ke di malim. Tanya orang yang nayak merno-merno. Yang tak mernonya yaitu ilmu itu lam yanfa'hu ilmu. Tidak memberi manfaat untuknya ilmunya. Orang yang sering merno tapi ilmu yang merno hana manfaat ke raga, nyan yang paling berat azab tu manura kiamat nebah Rasulullah. Nyo maka hati-hati nyo. Nyo long ceramah kusuk kurang bu nyo kang kurang hana bu. Awak anak jawab pun dah ceramah awaknya. Jadi hati-hati katanya yang kena jawab para jemaah. Ilmu yang tak merno guna manfaat. Karena seperti itu kata Rasulullah, beliau sendiri khawatir ilmunya tidak bermanfaat. Cukup ya Rasulullah. Kan mengkutanya kudra ke ya Rasulullah bahwa ilmu yang nabaknya ada manfaat. Maka Rasulullah sabing berdoa, pun doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Munyo kira-kira ilmunya nak manfaat, baik nak bijut ke dehlong ya Allah. Punan kita perlu dia. Kan perlu bicara orang tak perlu ilmu yang gebi guna manfaat. Munyo hana manfaat dah hana jarang terhadapnya bijut. Itu mintanya perlu bicara dan yang mandu. Kupu jarang mentang munyo hana ne pedimang nyo kurawai, nyo hana ne amai. Maka munyo na ilmu hana manfaat lebih god baik je. Maka di antara doa para jemaah selain doa yang dikunli Rasulullah taknya yang lu pegah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Inna na'udzubika min haula'il arba. Butering nemu doa lehbut pu doa nemu doa. Lehbut lu nomorno ilmu. Atau segala lembut, segala nomorno ilmu, nomorno ilmu nemu doa. Allahumma allimna ma yanfa'una wamfa'na fima 'allamtana. Ya Allah, nepu malim lum terhadap pu yang na manfaat kepada lum dan demi manfaat ke lum terhadap pu yang kalung debu. Nyan mantap. Kon melakai ya Allah nubi lum bu malim bujur ulama paling raya kepujuk ulama paling raya teruban tagai raya. Ibadah dan kadang je ulama tukang pu hala-hala atrah harum tu. Nya model-modelnya ulama dak ana je tu ulama biji tanya. Yang penting ilmu yang kagubi walaupun ni guna manfaat. Nya kesempatan pada jemaah. Olehnya BO tu, monolong pegah para jemaah, heboh jenis perang. Yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu.
Apa alasannya perang melawan hawa nafsu itu lebih besar dari perang-perang yang lain? Lebih berat daripada lawan kafir. Itu alasan. Napegah oleh ulama napedboh alasan. Alasan yang pertama, melawan nafsu, melawan kafir, musuhnya jelas, nyata. Dia dah kalah nyu, wa imusom, kata Tuhan ya timbai, kata Tuhan tai, kata Tuhan topi. Jelas nya mau perang kafir. Tapi monyo talawan dengan hawa nafsu, talawan setan, pa imusom nafsu nan depan. Pa dan dai, pa dan tromi, pa dan timbai ana depan. Melawan musuh yang tidak nampak lebih berat daripada melawan musuh yang nampak. Nya musuh yang deh berat, hana berat kamu perang. Ya, nya musuh yang hana deh cukup berat. Nya alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, melawan kafir hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Mau perang dengan kafir hana tering, hana tiuro dia mau perang kafir ni yo. Waktu-waktu tertentu saja. Yang orang Palestina jino yang dengar mau perang kafir. Una jari jamun kau mau perang kafir kana. Kon ban mentau baru padi kulun. Awai hana roje perang. Hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi melawan nafsu ini terjadi setiap hari. Tip ura mau perang dengan nafsu. Hana waktu tertentu saja. Kajan piuh tiat perang nafsu dengut. Yang ke piuh. Nyo perlebek berat han mau perang enggak boleh dengut nanti orang-orang. Ya nak berat mau perang. Dengut tiat piuh. Asai kata belut. Kalau melawan nafsu. Mulai dari tiublut sampai dengut kembali melawan nafsu. Jadi mau perang yang wate tertentu mudah. Kita bisa menyiapkan kekuatan, bisa menyiapkan bekal. Karena wate. Kohaji, wate piuk. Pukun ekpayu ikut nyemunnya. Ikut bawanya nyemun. Ekpayu je ya. Wate piuk. Mudah, depiuhnya dah siapkan bude dia, dah siapkan tenapan, tombak dan sebagainya. Yang je dah siapkan. Nyo hana piuh-piuh pajan dah demung buka persiapan. Maka lawan nafsu lebih berat daripada lawan kafir. Alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, lebih berat lawan nafsu karena berperang dengan kafir adalah melawan dengan musuh yang tidak punya sekutu dalam diri kita. Hana sekutu ibadahnya. Menyona sekutu jelas di luar sana. Ada duri toh ngon ni, toh sekutu jelas, mudah dah perang. Tapi melawan nafsu dan setan nyo susah karena setan bersekutu dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Nah sekutu nafsu toh setan, setan nah sekutu nafsu. Kon tidak awaknya mau perang tengok dua. Maka melawan musuh yang bersekutu lebih susah daripada melawan musuh yang tidak bersekutu. Dan alasan yang terakhir para jamaah, orang-orang kafir itu kalau kita berperang dengan mereka, kita bisa membunuhnya. Kita bisa membuat dia mati. Dia dah timbak, dah timbak, kau mati. Tabhum, kau mati. Tapi melawan nafsu, bisakah kita menembak mematikan nafsu? Anjir. Dia dah mati nafsu dia, baikna nafsu dulu. Hana. Karena yang hana nafsu tok malaikat. Yang hana nafsu. Tanya makhluk manusia gebi nafsu oleh Allah. Anjir dah poh mati. Artinya mau nyogol mati dah nyo ji pi hana mati. Mati dah nyo le baru mati ji. Jadi melawan musuh yang tidak mati-mati lebih berat daripada melawan musuh yang bisa dimatikan. Maka oleh karenanya berat melawan hawa nafsu. Mungkin yang para jamaah nyokeh tausiah singkat ba bengohnyo ingin lung sampaikan kepada kedanyo mandum dan kepada diri lun tuan sendiri bahwa kedanyo buta sadari bahwa nyo bulan Ramadan kita akan lakukan satu ibadah yang sangat penting
di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan likulli syai'in babun. Mandum-mandum na pintu kepada Rasulullah. Wa babul ibadah as-saum. Sedangkan pintu ibadah adalah puasa. Mandum na pintu. Tapi ibadah pintu je puasa. Maknanya apa? Kalau kita bisa berpuasa dengan benar, puasa kita sukses, maka ibadah yang lain mudah kita laksanakan. Karena menyokali udah buka pintu mudah tetemong. Tapi menyo pintunya hanapah tak buka, hanya kunci yang God untuk tak buka, hanapah hana kunci, hana mungkin je bubut ibadah yang lain. Maka urang yang han puasa, ibadah lain han bereh. Tapi menyo urang yang pubut puasa dengan pemahaman yang benar lagi lung pegah mono, maka ibadah yang lain mudah. Maka mutuna lung pegah ba tumubut na pernah lung pegah ba urangnya dalam bulan puasa baik nemu 4 beh nu tundro nu baik nemu 4 dalam puasa supaya pahala puasana. Gekun kita nyong tengku urangnya urinong ba lun hubur. Ai tengku mutu dalam puasa hana nemu 4 tu le puasa berarti je nemu 4 lah. Lung pegah monyo dalam puasa hana nemu 4 long jamin lung puasa hana le nemu 4. Mutu dalam puasa nu tundro na hana nemu 4 long jamin leuh puasaan tu han le nemu 4 irona. Karena sebenarnya kon long yang jamin, tho yang jamin Allah. Pak dijamin oleh Allah nengku dalam ayat yang dah baca taknya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bak kalimat la'allakum tattaqun. Ini jaminan. Monyo butoi-butoi tak puasa, pasti katanya oleh puasa jut kurang yang bertakwa. Menyetabut tafsir tengku, para mufassir menafsirkan la Allah secara kaedah nahu la Allah nyan faedah litaraji. Artinya mudah-mudahan, agar. Tapi pada firman Allah, para mufassir mengatakan bukan litaraji la Allah, tapi litahqiq. Kon mudah-mudahan arti la Allah, pasti. Maknanya ne jamin le Allah menyebut doi dak puasa pasti le puasa je urang takwa ni. Mungkin urang takwa ngemupat. Ngepengah dro urang takwa pi ngemupat nyo. Kan urang takwa han le ngemupat. Maka jaminan menyebut doi dak puasa ibadah lain mudah dak pubut karena gedanyo kajut urang yang takwa. Maka mari perbaiki ibadah puasa gedanyo. Jangan anggap remeh karena berpuasa adalah perang yang sangat besar, perang melawan hawa nafsu dengan mempersiapkan bekal-bekal yang penting yaitu iman dan ilmu pengetahuan. No mantong kajian kita nyoba bengohnya para jamaah, lungtup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.